amalan yang paling dicintai Allah, ini sabda Rasul nanti saya tampilkan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adwa muha wa in qallah. Meskipun sedikit tapi terus menerus gitu kan. Ya saya meneliti lafaz kul ya, terus sudah 2 tahun ini sejak di sini. Alhamdulillah sudah ditemukan dan banyak menyimpan rahasia di dalamnya tentang teori ilmu komunikasi dan leadership ya, kepemimpinan. Kita lanjutkan dulu. Kul artinya katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Siapa manusia ini? Kita semua kan ya. Nah, artinya ada yang beriman, ada yang tidak beriman, semua manusia. Karena khitab ini. Jadi bukan hanya orang beriman saja. Kalau orang beriman kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang yang kafir ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, ini semuanya dipanggil oleh Allah, disapa oleh Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka seluruh manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada kalian jami'an semua. Artinya untuk kaum-kaum Bani Israel, ya, Nasrani, Yahudi dan lain-lainnya juga sudah ditutup oleh Nabi terakhir ini. Jadi harusnya agama terakhir itu adalah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan taklim kita yang insya Allah ini sudah kesekian kalinya dan masih melanjutkan tentang refleksi Isra Mi'raj yang pekan lalu sudah kita kupas di sesi pertama. Mungkin sekarang masuk ke sesi kedua. Untuk mempermudah kajian kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bisa melihat tayangan di depan. Mudah-mudahan nanti ayatnya bisa dibaca bersama-sama. Namun tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah beliaulah kita semua berada di sini, bisa menikmati, mensyukuri
berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, hadirat jemaah Masjid Al-Fitrul Mukminin. Di tengah guyuran hujan di siang hari ini, 21 hari menuju Ramadan. Udah 21 hari lagi nih Pak. Tiba-tiba Ramadan mau menyambangi kita. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang pada kita semua, diberikan keberkahan di bulan ini dan bertemu serta bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyemangati kita semua, nanti akan kita tampilkan juga video tayangan untuk mempertajam pemahaman kita tentang ayat yang akan kita kupas setelah kita baca terkait Isra Mi'raj ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa melihat ke depan surat apa ini? Al-A'raf. Al-A'raf itu surat ke 7 ya. Ayatnya ayat 158. 158 kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja ya. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Nah, ini bisa juga membacanya inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi. Karena an ketemu tanwin ketemu alif lam gitu kan, kalau dilanjutkan nanti bisa jami'anil ladzi tambah nun di bawahnya, biasanya begitu kalau di mushaf-mushaf lain. Baik, kita terjemahkan kata per kata dulu ya. Pelan-pelan. Kul kira-kira apa? Ada yang tahu artinya Pak? Kul ya, katakanlah. Tapi kalau bunyinya kul, makanlah. Nah, kalau pakai kaf, makanlah. Tapi nanti makannya setelah jam 1 gitu ya. Nah, karena sekarang ngaji dulu. Ya. Ada kajian, ada sajian. Nah, sajian nanti setelah ngaji. Insya Allah ada nasi kotak ya. Nah, ada siap. Kul katakanlah. Dalam Al-Quran Indeks Berbahasa Arab dan beberapa penelitian, lafaz kul ini ditemukan ada yang menyebutkan 330 kali, ada yang menyebutkan 263 kali. Nah, ini sedang saya cross check dengan beberapa aplikasi dan memang agak rumit kalau nggak tahu ilmunya. Tapi saya baru separuhnya sudah menemukan lebih dari 160 kali diulang. Jadi separuh Al-Quran aja nih.
Ya memang kira-kira hampir 300 kali lafaz kul ini diulang. Nah, oleh karenanya saya sedang mengemas sebuah panduan cara memahami Al-Quran dengan metode kul. Nah ini belum ada di yang lain, tapi masih terus berproses. Karena saya meyakini bahwa amalan yang paling dicintai Allah, ini sabda Rasul nanti saya tampilkan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adwa muha wa in qalla. Meskipun sedikit tapi terus menerus gitu kan. Ya saya meneliti lafaz kul aja terus sudah 2 tahun ini sejak di sini. Alhamdulillah sudah ditemukan dan banyak menyimpan rahasia di dalamnya tentang teori ilmu komunikasi dan leadership ya, kepemimpinan. Kita lanjutkan dulu. Kul artinya katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Siapa manusia ini? Kita semua kan ya. Nah, artinya ada yang beriman, ada yang tidak beriman, semua manusia. Karena khitab ini. Jadi bukan hanya orang beriman saja. Kalau orang beriman kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang yang kafir ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, ini semuanya dipanggil oleh Allah, disapa oleh Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka seluruh manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada kalian jami'an semuanya. Artinya untuk kaum-kaum Bani Israel, ya, Nasrani, Yahudi dan lain-lainnya juga sudah ditutup oleh Nabi terakhir ini. Jadi harusnya agama terakhir itu adalah Islam. Karena ini udah ultimatumnya. Bapak yang di sebelah sana bisa melihat ke sini, boleh merapat ke sini barangkali bisa. Ada sajadah di belakang Kang Abdurrahman, tolong ambilkan sajadah biar nggak kedinginan. Kalau kedinginan ada sajadah. Kita lanjutkan ya. Sesungguhnya aku ini Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada kalian semua. Siapa yang memerintahkan mengutus ini? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah zat yang miliknya lah kerajaan di langit, semua langit ya. Wal ard dan bumi. Nah, langit-langit yang kemarin kita tayangkan videonya kan cukup dahsyat ya Pak. Itu baru beberapa menit saja. Nanti kita lihat lagi dari sisi lainnya ya. Itu semuanya lahu, milik Allah ya. Kalau dalam Al-Fatihah kita sering mendapati kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu lillahi, milik Allah. Nah, lahu itu asalnya dari li terus ditambah hu, domir huwa. Li-nya berubah karena ketemu dengan domir maka dibaca la, lahu. Jadi asalnya li huwa berubah menjadi lahu. Artinya milik dia. Milik siapa? Allah. Apa milik Allahnya itu? Mulkus samawati wal ard. Kerajaan di langit maupun di bumi. La ilaha illahu. Tiada Tuhan kecuali Allah yang yuhyi wa yumit. Beliaulah yang menghidupkan dan mematikan. Dan yang menarik ini yuhyi ini fi'il apa? Mudhari, yang bermakna apa? Senantiasa, terus berlangsung,
sampai sekarang, bahkan entah sampai kapan, ya. Yang jelas nanti sampai akhir hayat, akhir kiamat, akhirat. Yuhyi, beliau yang menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan kita semua, termasuk seluruh alam semesta. Apa perintahnya? Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad ini adalah orang yang ummi. Ummi itu artinya, ada yang menerjemahkan tidak bisa baca tulis, karena memang dalam sejarahnya Rasulullah itu awalnya tidak mengerti tentang tulis menulis. Ada juga yang menafsirkan, beberapa ulama itu, ummi itu bukan berarti tidak bisa baca tulis, karena terbukti bahwa Rasulullah setelah, ya, usia kepemimpinannya, setelah kenabiannya itu beliau berkirim surat kepada raja-raja, berkirim suratnya juga bukan nabi yang nulis, tapi nyuruh asisten atau Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya. Seperti itu. Jadi boleh saja semuanya berpendapat berbeda, tapi yang jelas al-ummi ini untuk menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca tulis, itu untuk menguatkan bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah itu bukan bikinan Rasulullah. Bisa dipahami ya Pak sampai saat ini? Karena untuk menguatkan pendapat bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi. Karena kalau Nabi bisa baca tulis saat itu boleh jadi ini karangan Rasulullah. Itu nama Selanjutnya alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beliau ini beriman kepada Allah, wa kalimatih, dan kalimat-kalimatnya, firman-firmannya, wattabi'u la'allakum tahtadun. Oleh karenanya ikutilah beliau, ikutilah Nabi Muhammad. Nah, ini perintah kita untuk ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemarin dipanggil oleh Allah kemana? Sidratul Muntaha, maka hasil risalah perjalanan Isra Mi'raj itu membawa perintah sholat apa? 5 waktu, maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan dengan ikut sertanya kita apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita bisa melihat tayangan tentang pentingnya tentang kedahsyatan ciptaan-ciptaan Allah. Barangkali sekarang juga kita bisa melihat, ini ada iklannya masuk nih. Padahal sudah di download. Baik. Tidak ada jalan penting menjadi sesuatu yang semesta melihatkan wajahnya yang paling asing. Kita pelajari dulu sebelum memahami surah Yunus ayat 61 berikutnya ya. Tunggu kalian semua, jika 95% seluruh alam semesta ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat atau ukur secara langsung. Ia tidak bersinar, tidak membentuk kejadian, tidak meninggalkan jejak dalam instrumen matahari. Seperti yang untuk kekuatan tidak ada yang memiliki kita, menembus kita, dan mengendalikan makanan alam serta dengan yang tidak melihat.
bertanggung jawab atas bagaimana dilaksanakan adanya yang menjelaskan mengapa lebih diklasifikasi oleh orang itu saja tanpa materi itu mulai verifikasi kita bisa lebih semakin kita asal kita yang jelas berpenjagaan yang terbuka kemudian ada itulah di sisi lain maka lebih aneh ia bekerja tidak lihat tapi justru melakukan aplikasi itu sendiri tidak berlakuan untuk terus melakukan bahkan melakukannya melalui semakin cepat seiring waktu seolah-olah semesta sedang mencoba melakukan sendiri dari diri itu sendiri kita harus tahu mereka ada maka kita melihat jejaknya efeknya dan dampaknya tapi apa sebenarnya mereka kita belum tahu apakah mereka betul-betul ditemukan apakah mereka definisi tersembunyi atau barangkali celah pada kita memahami realitas dan jika jawaban dari misteri ini akhirnya ditemukan ia tidak hanya menjelaskan amal semesta saja bisa jadi akan membuka pintu ke realitas lain seperti motif semesta ataupun hal lainnya. Ini baru kita pelajari menurut ilmu sains itu hanya 5% dari seluruh jagat raya yang bisa diteliti. Berarti yang belum diketahuinya berapa persen, Pak? 95. Yang pekan kemarin kita lihat juga itu bagian dari 5% yang kita ketahui. Jadi masih banyak sekali yang belum kita ketahui dari ciptaan-ciptaan Allah di jagat raya. Ya bayangannya 5% juga itu mungkin praduga, boleh jadi kurang dari 5%. Saking apanya? Saking dahsyatnya, saking luasnya ciptaan Allah. Nah, tapi apakah Allah juga memperhatikan hal-hal yang kecil yang kita sendiri kadang luput terkait amal-amal keseharian kita? Apakah Allah mencatat perbuatan-perbuatan kita atau Allah abai, hanya sibuk memperhatikan hal-hal yang besar saja? Ya, karena kita ini kan hanya bagian kecil, terkecil. Nah, bagaimana konsep Al-Quran menjelaskan apakah Allah tahu hal-hal yang kecil apa yang kita lakukan? Maka jawabannya ada di surah Yunus, surah ke-10 ayat 61. Mari kita tadabbur ayat ini, kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu informasi yang luar biasa ketika dia Isra Mi'raj, naik ke atas ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah dan Allah tunjukkan berjuta-juta kenikmatan, Allah tunjukkan ciptaan-ciptaannya, ya, dengan proses Mi'raj itu. Lalu Nabi Muhammad turun kembali seperti manusia biasa dan menapaki kehidupan semula untuk menyampaikan risalah tentang wajibnya sholat ini. Ya. Maka kita akan bisa menyelami ayat ini setelah kita memahaminya. Yuk kita sama-sama perhatikan ayat 61 surah Yunus. Sebetulnya bisa dipelajari di rumah dari ayat ke-55 ya. 55 sampai 61. Nanti korelasinya ketemu dengan pembahasan bagian pertama di pekan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'lamuna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dzarratin fil ard wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Terjemahnya coba dibaca, Mas.
Mas Rasid ada. Stop dulu ya. Tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan. Kita ini kan orang-orang pekerja nih, ya. Nah, kita bekerja semua. Tapi kata Allah, melainkan kami, maksudnya Allah nih, menjadi saksi atasmu, atas apa yang kamu lakukan. Lanjut. Stop dulu. Ya. Ternyata Allah tidak lengah sedikit pun, Pak. Biarpun perbuatan kita, amaliyah kita sebesar zarrah. Apa itu zarrah? Kemarin sudah diterangkan. Lebih kecil dari atom, lebih kecil dari molekul yang kita tahu, yang kita lihat. Ya, kita aja nggak bisa melihat tuh ya atom tuh ya. Nah, ternyata kata Allah itu disaksikan oleh Allah, dihitung, tidak ada yang luput. Kalau ibarat ulama-ulama dahulu menyebutkan, gitu ya, dalam hadis Nabi juga disebutkan, Allah itu mengetahui kondisi seseorang mukmin ya di malam gelap gulita, ya, di atas batu hitam, ya, yang berjalan seekor semut hitam. Kita bisa nggak lihat seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita? Tahu nggak kira-kira? Boro-boro ya. Nah itu Allah tahu sedetil itu. Luar biasa ya. Lanjutkan kan sedikit lagi. Masya Allah. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Semua Allah tahu dan dicatat dalam kitab yang nyata, maksudnya sumber datanya apa big datanya ada. Bahasa sekarang kan buat anak-anak kita, big datanya itu lauhil mahfuz, semuanya tercatat. Jadi bapak-bapak yang ngaji nih, ada yang dari Jakarta saya lihat yang sholat di sini, ya itu Allah tahu nggak? Tahu. Allah tetap mengabsen, ngikutin kita kemanapun, dimanapun kita. Mau alasan apapun, mau sholat males, nanti musafir, ntar aja gitu kan. Tiba-tiba lupa, jamaah enggak, kosor enggak gitu ya. Alasannya kecapean. Tapi bersyukur Allah masih memberikan kesempatan buat kita, masih kan semangat buat kita untuk terus menjaga amal ibadah kita. Dalam dunia pekerjaan kita lebih hebat lagi. Ini akan terjadi high performance, performa yang lebih tinggi karena merasa diawasi setiap saat oleh Allah. Tidak perlu absensi sidik jari, ya Pak. Tidak perlu CCTV, gitu kan? Karena CCTV Allah sudah jelas. Mau sekecil apapun perilaku kita, Allah tahu. Ya, kita sambungkan kepada dalil perintah sholatnya, Pak. Bagaimana Allah memerintahkan sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya awal mula apa-apa yang dihisab atau diperhitungkan oleh Allah pada si hamba di hari kiamat, yakni sholat. Jadi sebelum menghisab yang lain-lainnya amal perbuatan kita, gitu ya, yang di kantor kan profesi masing-masing banyak tuh ya, banyak divisi, banyak fungsi. Betul nggak Pak Willy? Fungsi banyak sekali ya di kantor ya. Nah, kita harus prioritaskan pada pekerjaan yang menjadi tugas utama kita.
Itu di pekerjaan. Nah, kita di dunia sebagai makhluk Allah, sebagaimana perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka sholat ini menjadi prioritas harusnya. Ketika sholatnya baik, nah, fa'in sholahat, sholaha sairu amali. Fa'in sholahat, sholahalahu sairu amali. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lainnya baik. Nah, pertanyaannya, seperti apa itu sholat yang baik? Gitu. Nah, ini mungkin next time kita akan pelajari tingkat demi tingkat kemampuan orang yang melaksanakan sholat. Ada nanti sholat khudu, ya, ada nanti sholat khusyuk, gitu kan. Nah, sholat khusyuk juga nanti terlevel-level. Kita next time mungkin kita pelajari kalau ada waktu. Wa in fasadat fasadasa iru amali. Dan jika jelek amalia sholatnya ini, udah yang lainnya nggak usah repot-repot. Ke bawah jelek semua. Ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah berikan waktu, berikan semangat untuk terus meningkatkan amalia sholat kita. Apalagi ini 21 Ramadan sebentar lagi ya. Sudah menuju ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semangat kita memperbaiki sholatnya ditingkatkan dan bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal terbaik. Hadis sahih akhrajahu al-Albani fi Sahihul Jami. Ini hadisnya sahih ya. Dan terakhir ini yang tadi saya sampaikan, hadis tentang cara meningkatkan kualitas amal ibadah. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat istri Rasulullah ya, Aisyah Ummul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yuhibbu, suka, senang, cinta, idza amila ahadukum amalan, jika seseorang di antara kalian melakukan perbuatan atau bekerja gitu kan, ayyutkinahu, menyempurnakannya, meningkatkannya, menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Itu Allah suka banget tuh. Ya, oleh karenanya ini wajib jadi pedoman para pekerja dan mitra kerja. Kalau pengen dicintai Allah, udah aja kerja yang baik gitu. Ya, bukan yang penting kerja, tapi kerja itu penting ya. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Bukan yang penting puasa, tapi puasa itu penting. Nah gitu. Jadi mindsetnya dirubah ya. Maka akan terjadi self growth, pertumbuhan pribadi. Lalu akan terjadi mental health. Dengan sholat yang terus ditingkatkan, maka kebersihan mental, kesucian mental akan juga ada peningkatan. Nah, terakhirnya akan terjadi high performance. Jadi peningkatan performa yang lebih tinggi melalui apa? Rutinitas sholat yang berkualitas. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar sholat asal gugur kewajiban. Nah, mungkin itu saja kajian siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ini ya, catatan-catatan kecilnya untuk melengkapi literasi kita atau wawasan kita tentang bagaimana meningkatkan iman dan takwa serta sholat atau ibadah-ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan atau menambahkan? Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala ali Muhammad amin amin ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Ya muyassir kulli 'asir yassir umurana ya Allah yassir umurana fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.